Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan juga budi pekerti kelas 10. Nah, tema kita hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami boleh kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sekarang Tuhan, kami hendak belajar. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami, agar kami dapat belajar dengan baik, dan pada akhirnya kami dapat menemukan kerajaan Allah. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kerajaan Allah merupakan inti pewartaan Yesus tentang kabar baik yang disampaikannya kepada manusia. Seluruh hidup Yesus merupakan pernyataan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu nyata terutama dalam diri Yesus Kristus. Kerajaan Allah tampak dalam tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Tanda-tanda itu bukan sekedar mau menunjukkan keilahian Yesus, tetapi mau menunjukkan bahwa Allah berkehendak dalam diri Yesus. Itu artinya bahwa kerajaan Allah berarti Allah sebagai Raja semesta yang dilukiskan Yesus sebagai Bapa. Allah itu adalah Bapa yang sungguh baik, adil, bijaksana, penuh kasih dan suka mengampuni. Allah meraja dalam kasih, maka manusia harus bersikap penuh iman dan berserah kepadanya. Manusia tidak dapat mengandalkan hidupnya pada harta, kekuasaan, jabatan atau pangkat, kedudukan, nama besar, bahkan dirinya sendiri. Tetapi Allah menjadi sandaran, harapan, dan juga andalan bagi hidup manusia. Maka dari itu, mari kita coba pahami bagaimana paham Yesus tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Kehadiran Yesus bukan saja untuk mewartakan kerajaan Allah, tetapi menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri. Dengan demikian, kerajaan Allah itu nyata ada melalui Yesus Kristus itu sendiri. Nah, bagi Yesus, pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, yaitu Allah yang datang bukan untuk menghukum, tetapi melainkan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan bagi manusia. Kerajaan Allah diperuntukkan bagi siapa saja yang percaya dan beriman kepada Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui dua cara. Yang pertama melalui perumpamaan dan yang kedua melalui mukjizat. Nah, anak-anak, mengapa pewartaan Yesus itu menggunakan perumpamaan dan juga menggunakan mukjizat? Karena dengan menggunakan perumpamaan, tujuannya adalah untuk memperjelas tentang kerajaan Allah. Sedangkan menggunakan mukjizat, tujuannya yaitu untuk menegaskan tentang siapa Yesus itu. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena pada waktu itu latar belakang orang Yahudi, orang-orang di sana adalah hidupnya sederhana. Kemudian yang kedua, kurang atau tidak berpendidikan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, mereka itu baru percaya kalau atau jika ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, mereka itu sulit untuk percaya.
Nah, sekarang kita akan melihat perumpamaan dan mukjizat Yesus dalam Alkitab atau dalam kitab suci. Injil mana saja atau Injil apa saja yang menunjukkan bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan dan juga menggunakan mukjizat. Yang pertama, kita akan melihat dari Injil Matius. Ada perumpamaan dan mukjizat apa saja yang ada dalam Injil Matius. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yang kedua, perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian yang ketiga, perumpamaan tentang talenta. Kemudian yang keempat, perumpamaan tentang perjamuan pernikahan atau pada waktu itu pernikahan di Kana ya. Kemudian perumpamaan tentang 2 orang anak. Kemudian perumpamaan tentang pengampunan dan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Nah, itu adalah perumpamaan yang ada dalam Injil Matius. Kemudian mukjizatnya yaitu yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kemudian Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kemudian Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan pada waktu itu ya. Kemudian Yesus memberi makan 4.000 orang. Kemudian Yesus menyembuhkan orang-orang di Genesaret. Dan yang terakhir adalah Yesus meredakan angin ribut. Kemudian yang kedua, kita akan melihat dari Injil Markus. Ada perumpamaan dan mukjizat apa di Injil Markus? Yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi perumpamaan tentang seorang penabur itu ada di Injil Markus. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang pelita dan juga tentang ukuran. Kemudian yang ketiga, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Jadi ada 3 perumpamaan yang ada di Injil Markus. Kemudian ada mukjizat apa yang ada di Injil Markus? Yang pertama yaitu Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Yang kedua, menyembuhkan orang yang lumpuh. Kemudian yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan beberapa orang lainnya. Jadi ada 3 perumpamaan dan 3 mukjizat yang ada di Injil Markus. Yang ketiga, kita akan melihat dari Injil Lukas. Ada 3 perumpamaan dan juga 3 mukjizat yang ada di Injil Lukas. Apa saja perumpamaan dan mukjizatnya? Yang pertama yaitu perumpamaan tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Yang kedua, perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi di Injil Lukas juga ada ya perumpamaan tentang seorang penabur selain di Injil Markus tadi. Kemudian yang ketiga, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, itu adalah perumpamaan yang ada di Injil Lukas. Kemudian mukjizatnya adalah yang pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang lainnya. Kemudian Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan yang terakhir, Yesus membangkitkan anak Zairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, itu yang ada di Injil Lukas. Nah, yang terakhir kita akan melihat dari Injil Yohanes. Di Injil Yohanes juga ada 3 perumpamaan dan juga 3 mukjizat. Yang pertama adalah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yang kedua, perumpamaan tentang firman yang telah menjadi manusia. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang gembala yang baik. Itu adalah perumpamaannya. Nah, sekarang kita lihat mukjizatnya apa. Ada 3 mukjizat yang ada di Injil Yohanes. Yang pertama yaitu Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Kemudian yang kedua, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau tadi 4.000 orang ya yang ada di Injil sebelumnya. Nah, sekarang yang di Injil Yohanes itu memberikan makan 5.000 orang. Kemudian yang ketiga yaitu Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Itu. Nah, jadi dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ada beberapa perumpamaan dan juga mukjizat yang ditunjukkan dalam Injil tersebut. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah.
Harapannya dengan memahami pewartaan dan juga mukjizat Yesus, kita dapat menemukan kerajaan Allah. Intinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya ya. Bye bye. Terima kasih.